Halo friends, ketemu lagi dengan Koko di Flash Gadget Channel. Jadi baru aja nih si Realme ngeluarin tipe barunya, yaitu Realme C15. Dan ini adalah video yang paling banyak teman-teman request, yaitu video comparison antara si Realme C15 dengan Redmi 9. Yang dimana kedua smartphone ini punya rentang harga yang kisarannya hampir sama. Dan manakah yang di antara kedua smartphone ini cocok buat jadi daily drivermu? Mungkin video kali ini bisa ngebantu dan bisa menjadi rekomendasi ketika teman-teman beli smartphone. Nah, makanya tonton video ini sampai habis ya. So, kita mulai aja videonya. Pertama, dari segi body dan desain, kedua smartphone ini sama-sama menyediakan triple slot untuk dual SIM card dan memori eksternal. Jadinya kalian nggak perlu bingung kalau memori internal nggak cukup ya. Terus dari segi port yang disediakan, saya cukup menyayangkan Realme C15 yang masih menggunakan micro USB. Sedangkan Redmi 9 sudah menggunakan USB Type-C. Dan satu lagi buat yang nggak asing dengan handphone Xiaomi, di Redmi 9 juga masih tersedia IR Blaster yang bisa berfungsi sebagai remote. Dari segi casing belakang, baik Realme C15 maupun Redmi 9 sama-sama menggunakan material plastik dengan guratan garis-garis juga. Bedanya cuma dari segi desain kameranya aja. Terus soal warna, karena saat ini saya megang Realme C15 yang warna silver dan Redmi 9 dengan warna ungu, kalau saya sendiri lebih milih warna ungu dari Redmi 9 yang lebih colorful. Ya, tapi ini preferensi masing-masing ya. Terus karena baterai dari Realme C15 sebesar 6000 mAh membuat bodinya rada bulky kalau dibandingkan dengan Redmi 9. Namun buat saya berat dari kedua smartphone ini nggak terlalu beda signifikan ya. Nah, plusnya lagi di Redmi 9 ini kamu di paket pembeliannya bakal dapat softcase nih, jadi nggak perlu lagi beli softcase. Balik bagian depan, Realme C15 dan Redmi 9 ini menggunakan layar berukuran 6,5 inch dan dilindungi Corning Gorilla Glass 3 semua. Nah, yang membedakan yaitu resolusi layar. Di Realme C15 ini menggunakan resolusi SD+, sedangkan di Redmi 9 menggunakan Full HD+. Jadi kalau soal kerapatan layar akan lebih nyaman si Redmi 9. Begitu pula kalau kamu lagi nonton YouTube, jadinya bisa kamu setting ke Full HD juga. Namun kembali lagi secara pemakaian umum, sebenarnya Realme C15 ini juga sudah cukup. Karena saya sendiri hampir tidak merasakan perbedaan yang signifikan. Terus ke bagian kamera. Jadi kedua smartphone ini baik dari Realme C15 maupun Redmi 9 sama-sama menggunakan setup quad kamera, yang dimana masing-masing punya konfigurasi yang berbeda. Ini dia spesifikasi kameranya. Dan ini beberapa hasil foto dari kedua smartphone tersebut. Jika diperhatikan betul, untuk foto dalam kondisi cahaya cukup, Realme punya kecenderungan foto yang saturasi dan vibrenya kuat. Jadi foto yang dihasilkan lebih gonjreng istilahnya. Sedangkan Xiaomi lebih cenderung ke flat, baik saturasi, kontras, dan black white-nya semuanya seimbang dan hampir mendekati normal. Untuk foto dalam kondisi gelap, di sini saya salut dengan Realme karena hasil fotonya tetap terang, tidak segelap Redmi 9. Namun hasil ini akan berbeda jika menggunakan kamera depan. Di sini Realme C15 kurang bisa menghandle foto dalam kondisi backlight. Sebaliknya, Redmi masih cukup apik untuk ngehandle backlight. Lalu untuk hasil video, kedua smartphone ini sama-sama bisa merekam sampai Full HD 1080p 30 frame per second. Dimana kalau menurut saya hasilnya masih rada goyang semua untuk kedua smartphone ini. Yang membedakan yaitu warna yang dihasilkan. Masih sama seperti hasil foto, di Realme C15 warnanya lebih kontras dan di Redmi 9 lebih flat. Sama-sama 1080p 30 frame per second. Gimana hasilnya? Nah, dari hasil foto kedua smartphone tersebut, baik Realme C15 maupun Redmi 9 punya karakteristik yang berbeda ya. Jadi kalau kamu yang doyan foto-foto lebih gonjreng, pilih Realme C15. Tapi kalau suka foto netral, lebih ke Redmi 9. Sebelum lanjut bahas performa, ini dia spesifikasi dari kedua smartphone ini.
Di atas kertas Realme C15 ini nampak kalah ya dengan Redmi 9. Ya karena si Realme C15 ini hanya menggunakan prosesor Helio G35. Sedangkan Redmi 9 menggunakan prosesor yang lebih powerful yaitu Helio G80. Dari segi benchmark pun di sini kita bisa lihat Realme C15 dengan skor Antutu 112.000, sedangkan untuk Redmi di 200 ribuan. Jika dilihat dari detailnya, baik dari CPU, GPU, skornya Redmi 9 ini memang unggul. Pantaslah jika nilai totalnya pun juga tinggi. Buat main game PUBG pun Realme C15 hanya mentok di balance medium, sedangkan Redmi 9 bisa sampai di HD frame rate high. Sedangkan untuk multitasking, mari kita lihat bareng aja yuk. Dari hasil 3 game dan 2 aplikasi, di sini Redmi lebih cepat ketika buka game dan Realme lebih cepat ketika buka aplikasi. Terakhir di kapasitas baterai, Realme C15 ini unggul dengan kapasitas baterai sebesar 6000 mAh. Sedangkan Redmi 9 menggunakan baterai berkapasitas 5020 mAh. Kedua smartphone ini saya tes menggunakan PCMark baterai life. Di Realme C15 mampu bertahan hingga 17 jam 7 menit, sedangkan Redmi 9 di 13 jam 58 menit. Jadi bedanya cuma 3 jam saja. Lalu dalam pengecasan, walau sama-sama butuh waktu sekitar 3 jam untuk mengisi sampai penuh, namun Realme C15 lebih cepat menempuh 25% dalam waktu 30 menit. Secara overall, Redmi 9 ini lebih worth it untuk dibeli jika teman-teman punya budget mepet, tapi pengen semuanya lebih bagus. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau Realme C15 ini bisa jadi pilihanmu juga, karena dia punya baterai 6000 mAh dan fast charging 18 Watt yang sudah ada di paket pembeliannya. Sedangkan Redmi 9 paket pembeliannya cuma ada adapter 10 Watt, jadi harus beli sendiri ya. Nah, kalau buat saat-saat ini mungkin Realme C15 ini sangat cocok buat kamu ojek online ataupun sekarang teman-teman yang lagi sekolah online di rumah. Ini cocok banget karena baterainya irit, jadi ngecasnya juga cepet. Nggak takut lagi soal kehabisan baterai. Ya sebenarnya kedua smartphone ini baik dari Realme C15 maupun Redmi 9 punya segmen pasarnya masing-masing. Jadi teman-teman kalau beli, pilihlah dengan bijak dan belilah sesuai kebutuhanmu masing-masing ya. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir dan semoga video ini bermanfaat. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.